Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika setiap pagi, seorang gadis kecil berdiri di pinggir jalan, menjual tisu dengan wajah penuh lebam. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, atau mengapa matanya selalu dipenuhi kesedihan. Hingga suatu hari, seseorang memutuskan untuk mengikutinya. Dan apa yang ia temukan di balik pintu rumah tua itu akan mengubah segalanya. Inilah kisah Aisyah. Sebuah cerita yang akan membuat hati kalian remuk. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Langit masih berwarna keabu-abuan ketika Aisyah melangkahkan kakinya ke perempatan jalan yang ramai. Udara pagi masih dingin, namun ia sudah terbiasa dengan hembusan angin yang menusuk kulit. Dengan tangan mungilnya yang menggenggam beberapa bungkus tisu, ia berdiri di antara kendaraan yang berhenti saat lampu merah menyala. Wajahnya yang lebam, dengan mata sembab dan bibir pecah-pecah, menarik perhatian beberapa orang. Namun, kebanyakan hanya melirik sebentar sebelum kembali menatap layar ponsel atau meneruskan obrolan mereka. Aisyah tersenyum kecil ketika seorang pengendara mobil menurunkan kaca jendelanya. "Tisu, Kak?" Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru mesin kendaraan. Pria di dalam mobil menatapnya sebentar, matanya menyiratkan rasa iba. Dengan ragu, ia mengambil selembar uang 5 ribuan dan berkata, "Ambil aja, Dek. Gak usah kasih tisunya." Namun, Aisyah menggeleng. "Harus ambil, Kak. Kalau gak, nanti aku dimarahin." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menerima bungkusan tisu dari tangan kecilnya. Lampu hijau menyala, mobil pun melaju pergi, meninggalkan Aisyah yang kembali menatap kendaraan lain dengan harapan ada yang mau membeli. Setiap hari, ia mengulang rutinitas yang sama. Berdiri di sini, menjajakan tisu, menahan dingin, menahan lapar, dan menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit di tubuhnya. Beberapa orang sering bertanya tentang wajahnya yang lebam. "Kamu kenapa, Dek? Siapa yang pukul?" Namun, Aisyah hanya tersenyum dan menjawab dengan jawaban yang sudah ia latih dalam pikirannya. "Gak apa-apa, Kak. Mau beli tisu?" Dengan begitu, mereka biasanya tidak bertanya lagi. Arman, seorang pemuda yang bekerja sebagai ojek online, sering melewati perempatan itu. Sudah beberapa minggu ia memperhatikan Aisyah. Wajahnya yang selalu penuh luka dan tatapan matanya yang menyimpan kesedihan membuat hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum kecil gadis itu. Pagi itu, saat ia berhenti menunggu orderan di tepi jalan, matanya kembali tertuju pada Aisyah. Gadis kecil itu tengah berjalan menghampiri seorang ibu-ibu di mobil, menawarkan tisunya. Namun, saat ibu itu menatap wajah lebamnya, ekspresinya berubah. Ia buru-buru menutup kaca jendela dan pura-pura tidak melihat. Aisyah menunduk, lalu melangkah pergi tanpa ekspresi. Seolah ia sudah terbiasa dengan penolakan seperti itu. Arman mengepalkan tangannya. Hatinya semakin berat melihat anak itu terus berusaha bertahan sendirian. Ketika jam mulai beranjak siang dan matahari semakin terik, Aisyah berjalan menuju trotoar, duduk di bawah pohon sambil memijat kakinya yang lelah. Arman masih memperhatikannya dari kejauhan. Dengan hati-hati, ia mendekati gadis kecil itu dan duduk di sampingnya. "Sudah makan, Dek?" tanyanya dengan suara lembut. Aisyah mengangkat wajahnya, sedikit terkejut dengan kehadiran Arman. Ia lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh kepasrahan. "Belum, Kak. Nanti aja di rumah." Arman menghela napas, lalu merogoh sakunya dan mengambil selembar uang 10 ribuan. "Ini buat beli makan dulu, ya?" Namun, Aisyah menggeleng tegas.
Aku gak boleh terima uang kalau gak jualan, Kak? Arman menatapnya dalam diam. Anak sekecil ini, dengan luka-luka di wajahnya, masih memiliki harga diri yang lebih besar daripada banyak orang dewasa. Ia akhirnya mengambil satu bungkus tisu dari genggaman Aisyah dan menyerahkan uangnya. Sekarang aku beli. Kamu bisa makan, kan? Aisyah mengangguk pelan. Makasih, Kak. Tapi matanya tetap dipenuhi kesedihan yang belum terpecahkan. Ketika Arman hendak pergi, ia melihat sesuatu yang semakin menguatkan tekadnya untuk mencari tahu lebih jauh. Saat Aisyah berdiri, bajunya tersingkap sedikit, dan Arman melihat memar keunguan di sisi perutnya. Itu bukan luka kecil. Itu luka yang menandakan bahwa penderitaan Aisyah jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Arman menelan ludah, hatinya mencelos. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar kisah anak kecil yang berjualan di jalanan. Ada sesuatu yang gelap di balik senyum kecil gadis itu. Dan ia akan mencari tahu. Senja mulai turun ketika Aisyah mengemasi sisa tisu yang belum terjual. Kaki kecilnya yang lelah melangkah perlahan menuju gang sempit yang jarang dilalui orang. Jalanan yang ia tempuh bukanlah jalanan biasa, melainkan lorong sunyi yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip lemah. Setiap langkahnya terdengar jelas di keheningan sore itu. Arman, yang sejak tadi memperhatikannya dari jauh, memutuskan untuk mengikuti gadis kecil itu. Rasa penasaran dalam dirinya sudah berubah menjadi kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Aisyah terus berjalan, menyusuri gang-gang yang semakin dalam. Di sudut gang yang gelap, ia berhenti di depan sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Ket dindingnya mengelupas, dan jendelanya pecah sebagian. Pintu kayunya berderit saat Aisyah mendorongnya perlahan. Lalu ia masuk ke dalam tanpa menyalakan lampu. Arman berdiri di kejauhan, menatap rumah itu dengan perasaan tak menentu. Rumah itu tampak seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan, namun ternyata masih dihuni. Dari celah jendela, Arman mengintip ke dalam. Pemandangan yang ia lihat membuat dadanya sesak. Seorang wanita kurus terbaring di kasur tipis. Napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti tak memiliki tenaga. Wanita itu adalah Ibu Aisyah. Aisyah menghampiri ibunya dan duduk di sampingnya dengan penuh kelembutan, seolah sedang merawat harta paling berharga dalam hidupnya. "Ibu, Aisyah udah dapat banyak hari ini. Kita bisa beli obat, kan?" Suara Aisyah penuh harap, meski ada ketakutan di dalamnya. Ia mengeluarkan uang receh yang ia kumpulkan sepanjang hari dan meletakkannya di tangan ibunya. Sang ibu tersenyum lemah, namun senyum itu lebih mirip kesakitan yang dipaksakan. "Nak, kamu gak usah capek-capek di jalanan." Suara ibunya nyaris tak terdengar. Tangannya yang gemetar mencoba mengusap kepala putrinya, tapi bahkan itu pun tampak sulit baginya. Aisyah menggeleng kuat. "Aku gak capek, Bu. Nanti kita sembuh, nanti kita bisa pergi dari sini." Matanya berbinar penuh harapan, tapi di balik itu, ada luka yang lebih dalam dari sekadar memar di wajahnya. Arman yang melihat itu merasa hatinya remuk. Ia baru saja menyadari bahwa bukan hanya Aisyah yang terluka, tapi juga ibunya. Penderitaan mereka bukan hanya sekadar kemiskinan, tapi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat mereka terus hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan kasar, membuat Aisyah tersentak ketakutan. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang masuk ke dalam dengan langkah keras. Matanya yang tajam langsung menatap Aisyah, dan tanpa berkata-kata, ia mengulurkan tangannya. "Mana uangnya?" Suaranya berat dan dingin, membuat ruangan seketika dipenuhi ketegangan. Aisyah dengan cepat menyerahkan uang recehan yang ia kumpulkan. Tangannya gemetar, wajahnya tertunduk. Namun, pria itu mengernyit,
melihat jumlah uang yang sedikit. "Cuma segini?" bentaknya. Dalam sekejap, tangannya melayang ke wajah Aisyah, membuat tubuh mungil itu jatuh tersungkur ke lantai. Arman yang melihat kejadian itu dari jendela, langsung mengepalkan tangannya. Ia ingin masuk dan menghajar pria itu, tapi ia menahan diri sejenak, mencoba memahami situasi sebelum bertindak gegabah. Pria itu mendekati ibu Aisyah yang masih terbaring lemah. "Dengar? Iya. Kalau anakmu gak dapat lebih banyak besok, kalian bakal ku tendang keluar dari sini. Gak usah ngarep aku terus, biarin kalian tinggal gratis di rumah ini," katanya penuh amarah. Aisyah merangkak mendekati ibunya, memeluk tubuh lemah itu dengan penuh perlindungan. "Jangan, Om. Besok Aisyah janji dapat lebih banyak. Tolong jangan usir kami." Suaranya bergetar, air matanya mulai mengalir. Pria itu menghela napas kasar, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah keras. Begitu pintu tertutup, suasana kembali sunyi. Aisyah menangis dalam diam, sementara ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Nak, Ibu gak bisa lindungin kamu." Arman tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia mengepalkan tangan, merasa marah sekaligus hancur. Kini ia tahu bahwa Aisyah bukan hanya anak kecil yang berjuang sendirian di jalanan, tapi juga korban dari seseorang yang tak berperasaan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan gadis kecil itu terus hidup dalam ketakutan. Malam itu, Arman hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah ketakutan Aisyah dan ibunya terus menghantui pikirannya. Pukulan yang diterima gadis kecil itu bukan sekadar luka fisik, tapi luka yang lebih dalam, luka yang membuatnya terbiasa diam dan menerima. Arman tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ia hanya seorang pemuda biasa, bukan aparat penegak hukum atau orang kaya yang bisa menolong mereka begitu saja. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa hanya diam. Keesokan harinya, saat langit masih berwarna kelabu, Arman kembali ke perempatan tempat Aisyah biasanya berjualan. Ia menunggu, berharap melihat sosok kecil itu muncul dengan langkah lesunya, seperti biasa. Namun, hari itu Aisyah tidak datang. Hatinya mulai gelisah. Sesuatu pasti telah terjadi. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan buruk. Apa mungkin pria kejam itu telah menyakitinya lagi? Atau lebih buruk, telah mengusir mereka? Tak ingin menunggu lebih lama, Arman segera menuju rumah tua tempat Aisyah tinggal. Begitu sampai, jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu kayu itu tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekitarnya begitu sunyi. Tidak ada suara tangisan Aisyah, tidak ada suara ibu yang terbatuk-batuk seperti kemarin. Dengan hati-hati, Arman mendekati jendela dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Aisyah terduduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya lebih lebam daripada sebelumnya, dan bibirnya pecah-pecah seperti habis dipukuli berkali-kali. Sementara itu, ibunya terbaring lemah di kasur dengan wajah yang semakin pucat. Arman merasa dadanya sesak oleh kemarahan. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu kayu itu. Namun, sebelum ia bisa masuk, suara langkah berat terdengar dari belakang. "Ngapain lo di sini?" Suara berat itu terdengar mengancam. Arman berbalik dan melihat pria bertubuh besar itu berdiri di belakangnya. Rahmat, si preman yang kemarin ia lihat menyakiti Aisyah, menatapnya dengan sorot mata tajam penuh amarah. Wajahnya yang penuh luka lama dan tubuh kekarnya membuatnya terlihat lebih menyeramkan. "Saya cuma mau lihat keadaan mereka," jawab Arman, mencoba menahan emosinya. Rahmat menyeringai. "Lihat keadaan mereka?
Lo pikir lo siapa? Hah? Mau sok jadi pahlawan? Arman mengepalkan tinjunya, menahan dorongan untuk menghantam wajah pria itu. Tapi Rahmat justru tertawa sinis, lalu berjalan mendekat. Dengan kasar, ia mendorong Arman hingga hampir terjatuh. Mereka hidup di rumah ini karena gue izinin. Kalau bukan karena gue, mereka udah tidur di jalanan. Jadi jangan ikut campur, atau lo yang bakal gue hajar. Rahmat mengancam. Arman mengepalkan tangannya semakin erat, matanya penuh kebencian. Ia tahu, kalau ia nekat melawan sekarang, itu hanya akan memperburuk keadaan. Rahmat bukan hanya seorang preman biasa, tapi seseorang yang jelas tidak akan segan-segan menyakiti siapapun yang mencoba menghalangi keinginannya. Namun, sebelum Arman bisa melakukan sesuatu, terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Kak Arman." Aisyah berdiri di ambang pintu dengan tubuh lemah. Matanya yang sembab menatap Arman dengan penuh harapan yang hampir padam. Arman menatapnya dengan perasaan hancur. Anak sekecil ini telah melalui begitu banyak penderitaan, dan ia masih harus bertahan di bawah ancaman pria kejam itu. Saat itu juga, Arman mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan Aisyah dan ibunya terus hidup dalam ketakutan. Ia akan mencari cara, apapun risikonya. Ia tidak akan membiarkan Aisyah terus tersiksa. Arman berjalan mondar-mandir di kamar sempitnya. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan wajah Aisyah yang lebam dan sorot matanya yang semakin kosong. Ia tahu bahwa anak kecil itu berada dalam bahaya, dan jika ia tidak bertindak sekarang, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Rahmat jelas bukan orang sembarangan. Ia preman yang mungkin memiliki jaringan lebih besar di dunia hitam. Jika Arman gegabah, bukan hanya Aisyah yang dalam bahaya, tapi mungkin juga dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya. Ia ingin melapor ke polisi, tapi ia ragu. Apakah polisi akan peduli? Ataukah mereka akan menganggap ini hanya masalah keluarga biasa? Ia mendengar terlalu banyak kisah tentang laporan yang diabaikan, tentang anak-anak yang kembali pada penyiksa mereka setelah dianggap tidak ada bukti cukup. Hatinya diliputi keraguan, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa diam saja. Keesokan harinya, Arman kembali ke perempatan, berharap bisa bertemu dengan Aisyah. Namun, seperti kemarin, gadis kecil itu tidak muncul. Rasa cemas semakin mencengkeram dadanya. Tak bisa menunggu lebih lama, ia kembali ke rumah tua itu. Kali ini, ia tidak berusaha bersembunyi. Ia mengetuk pintu kayu dengan cukup keras, berharap seseorang akan membukanya. Tidak ada jawaban. Rumah itu terasa begitu sunyi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, ketika ia hendak pergi, terdengar suara lirih dari dalam. "Kak Arman." Arman segera mendorong pintu, dan kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah. Apa yang ia lihat membuat dadanya mencelos. Aisyah terduduk di sudut ruangan dengan mata bengkak. Sekujur tubuhnya penuh luka baru. Ibunya terbaring di kasur tipis yang sudah semakin kotor, napasnya semakin lemah. Udara di dalam ruangan dipenuhi aroma keputusasaan yang menusuk hati. "Aisyah, apa yang terjadi?" Suara Arman bergetar saat ia berlutut di depan gadis kecil itu. Aisyah menggigit bibirnya, seolah ragu untuk menjawab. Air matanya menggenang, tapi ia menahannya. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Om Rahmat marah karena aku gak dapet uang banyak kemarin." Jantung Arman terasa seperti diremas. Ia tidak bisa menerima ini lagi. Dengan hati penuh kemarahan, ia meraih ponselnya dan mulai merekam keadaan di dalam rumah. Ia merekam luka-luka di wajah Aisyah, kondisi ibunya yang semakin kritis,
dan rumah yang hampir tidak layak dihuni. Ini bukan hanya sekadar kemiskinan, ini adalah penyiksaan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan rekamannya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Langkah kaki berat yang begitu familiar dan membuat bulu kuduk berdiri. Rahmat. Pintu rumah terbuka dengan kasar, dan pria itu berdiri di ambang pintu dengan tatapan membunuh. Arman dengan cepat menyembunyikan ponselnya di saku, mencoba bersikap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Apa yang lo lakuin di sini lagi?" Suara Rahmat dingin, penuh ancaman. Arman mencoba menjaga nadanya tetap tenang. "Saya cuma mau lihat keadaan mereka. Mereka butuh bantuan medis." Rahmat tertawa sinis. "Bantuan medis? Buat apa? Mereka masih hidup, kan?" Ia melangkah masuk, mendekati Aisyah yang semakin mengecil di sudut ruangan. "Dan lo, bocah, kalau lo ngadu sama orang luar lagi, lo bakal lebih menderita dari ini." Aisyah mengepalkan tangannya di atas lutut, tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis, tapi ketakutan jelas terpancar di matanya. Arman berdiri, kali ini tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Berhenti menyiksa mereka." Suaranya tegas, tidak lagi ada ketakutan. "Kalau lo sentuh mereka lagi, gue pastiin lo bakal nyesel seumur hidup." Rahmat mendengus, matanya menyipit penuh ancaman. "Lo pikir lo siapa? Hah? Lo pikir lo bisa lawan gue?" Ia melangkah semakin dekat, dan kali ini Arman tahu ia dalam bahaya. Namun, sebelum Rahmat bisa berbuat lebih jauh, suara batuk keras terdengar dari arah kasur. Ibunya Aisyah terbatuk hebat. Napasnya tersengal, dan tubuhnya mengejang. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru. Aisyah langsung berlari ke arahnya, mengguncang tubuh ibunya dengan panik. "Ibu, ibu bangun. Jangan tidur, ibu." Rahmat tampak sedikit goyah melihat kondisi itu, tapi ia tetap berdiri di tempatnya, seolah tidak peduli. Arman dengan cepat bergerak, meraih tubuh kurus wanita itu dan mencoba membangunkannya. Tapi ia tidak bergerak. Napasnya semakin lambat. "Ibu, jangan tinggalin Aisyah." Suara Aisyah terdengar putus asa. Dan di saat itu, Arman menyadari sesuatu yang membuatnya semakin takut. Mereka hampir kehilangan ibunya. Dan jika itu terjadi, maka Aisyah benar-benar akan sendirian di dunia ini. Tubuh ibunya Aisyah terasa begitu ringan di pelukan Arman, tetapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Bibirnya membiru, matanya tertutup rapat, dan dadanya naik turun dalam ritme yang semakin melemah. Aisyah terus mengguncang tubuh ibunya dengan air mata bercucuran, suaranya pecah oleh ketakutan yang begitu nyata. "Ibu, bangun. Ibu jangan tidur. Ibu, Aisyah janji akan cari uang lebih banyak. Tolong jangan tinggalin Aisyah." Arman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi soal penderitaan yang bisa ditahan. Ini soal hidup dan mati. Ia segera meraih ponselnya, hendak menelepon ambulans. Tetapi sebelum ia sempat menekan nomor darurat, Rahmat menarik kerah bajunya dengan kasar dan mendorongnya ke dinding. "Mau ngapain lo?" Suara Rahmat dingin, matanya menyala penuh ancaman. Arman tidak peduli lagi. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong balik pria itu dan menatapnya dengan penuh kemarahan. "Dia sekarat, Rahmat. Kalau kita gak bawa dia ke rumah sakit sekarang, dia bisa mati." Rahmat menyeringai, seolah tak terpengaruh oleh kata-kata Arman. "Biarin aja. Satu beban gue berkurang." Kata-kata itu menghantam Arman seperti pisau yang menembus dada. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam itu? Di sudut ruangan, Aisyah masih menangis, memohon pada ibunya untuk tetap bertahan. Tetapi wanita itu semakin lemah, hampir tidak bergerak lagi.
Arman tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan cepat, ia mengangkat tubuh ibunya Aisyah, meskipun tubuhnya terasa begitu kaku. "Aisyah, kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang." Aisyah mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Namun, sebelum mereka bisa keluar, Rahmat kembali menghalangi jalan mereka. "Lo pikir gue bakal biarin lo pergi?" Suaranya semakin rendah, semakin berbahaya. Arman mengepalkan tangannya. Jika harus berkelahi, ia siap melakukannya demi menyelamatkan Aisyah dan ibunya. Namun, sebelum Rahmat bisa bertindak, terdengar suara dari luar. Suara seseorang yang berteriak, suara langkah kaki mendekat. "Polisi!" Berhenti di tempat. Rahmat tersentak. Wajahnya yang penuh percaya diri kini berubah menjadi tegang. Ia menoleh ke arah pintu dengan gelisah, lalu dengan cepat berlari ke belakang rumah, mencoba kabur. Beberapa petugas polisi berlari mengejarnya, sementara Arman berdiri terengah-engah, masih memeluk tubuh ibu Aisyah yang semakin dingin. Seorang petugas segera menghampiri mereka. "Kami mendapat laporan dari seseorang bahwa ada dugaan kekerasan di rumah ini. Apa yang terjadi?" Arman menatap petugas itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Tolong, ibu ini butuh bantuan medis segera." Suaranya nyaris tidak terdengar. Tanpa menunggu lebih lama, petugas itu segera memanggil ambulans. Beberapa menit kemudian, suara sirene memenuhi udara, dan para medis dengan cepat membawa ibunya Aisyah ke dalam tandu. Aisyah masih menggenggam tangan ibunya, menangis tanpa suara. Saat pintu ambulans tertutup, Arman hanya bisa berdoa. Berdoa agar mereka tidak terlambat. Berdoa agar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah tidak kehilangan satu-satunya orang yang tersisa untuknya. Tapi jauh di dalam hatinya, ketakutan masih menghantuinya. Karena ia tahu, tidak semua doa selalu dikabulkan.